Kondisi semenanjung Korea memanas, apalagi kalau bukan perseteruan Korsel versus Korut. Korea Utara atau Korut mengatakan telah memerintahkan unit militer yang dikerahkan di dekat perbatasan dengan Korea Selatan atau Korsel untuk bersiap menembak Minggu. Mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korut, Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA melaporkan bahwa Staf Umum Tentara Rakyat Korea atau KPA mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada tanggal 12 Oktober kepada unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan. KCNA itu mengatakan unit-unit lain diperintahkan untuk meningkatkan pemantauan dengan siaga penuh. Sementara pos-pos pengamatan anti udara telah diperkuat di ibu kota Pyongyang. Perlu diketahui selama beberapa tahun terakhir hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah, di mana pemimpin KOT Kim Jong-un menyatakan Korsel sebagai musuh utama negaranya awal tahun ini. Sebelumnya Jumat, Korut mengklaim bahwa Korsel telah mengirimkan pesawat nirawak yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada tanggal 3 Oktober. Ini kemudian disusul insiden hari Rabu dan Kamis minggu lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim tersebut. Tetapi Kepala Staf Gabungan Negara tersebut kemudian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah tuduhan Korut itu benar atau tidak. Korea Selatan baru saja memberikan respons setelah mendeteksi aktivitas Korea Utara yang tengah bersiap menghancurkan bagian utara jalan antar Korea yang sudah lama tidak digunakan. Hal itu disampaikan juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Letnan Kolonel Lee Sung-jeon pada Senin 13 Oktober 2024. 일단 도로에 가림막을 설치해 놓고 그 가림막 뒤에서 작업하는 것들이 식별되고 있고요. 그 도로를 폭파하기 위한 준비 작업들을 하고 있습니다. 그래서 빠르면 오늘도 가능한 상태이고 북한이 공개한 대로 폭파도 할 수 있을 거라고 생각을 합니다. Meski belum jelas bagian mana dari jalan tersebut yang akan dihancurkan, pihaknya menyebut Korsel sudah memperketat pemantauan di sepanjang perbatasan. Tanda-tanda provokasi ini muncul bersamaan dengan tuduhan Korut bahwa Korsel menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang. Tindakan ini dianggap Korea Utara sebagai provokasi serius. Pyongyang bahkan mengancam akan membalas dengan kekuatan militer jika insiden tersebut terus berlanjut. Korsel juga menyebut adanya kemungkinan Korut meluncurkan roket luar angkasa atau provokasi berskala kecil lainnya. 우주 발사체를 발사한다든가 또 경의선, 동해선 등에서의 보여주기식 폭파, 또 작은 도발 이런 것들을 감행할 가능성이 있다고 보고 저는 이에 대해서 대비하고 있습니다. Korea Utara mengeluarkan perintah pada unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini menyusul klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda di Pyongyang. Hal itu dikeluarkan oleh Staf Umum Tentara Rakyat Korea atau KPA pada 12 Oktober 2024. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. Kantor Berita Korea Utara atau KCNA menyebut unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pemantauan dengan siaga penuh. Selain itu, pos-pos pengamatan anti udara juga diperkuat di ibu kota Pyongyang. Lebih lanjut, pada Jumat 11 Oktober, Korut mengklaim Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024.
drone menyebarkan propaganda anti-rezim Korea Utara. Selebaran-selebaran tersebut dipenuhi rumor-rumor yang menghasut. Kementerian Luar Negeri Korut menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dianggap sebagai serangan militer. Dan hal tersebut merupakan provokasi serius yang tidak dapat ditoleransi dan dimaafkan. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-yun awalnya membantah dan penerbangan drone tersebut. Namun, Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korut benar atau tidak. Sementara militer Korut mengatakan akan menutup secara permanen dan memblokir perbatasan dengan Korea Selatan. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasut dan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kembali Korut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi, dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Korea Selatan dan Korea Utara sering menunjukkan konflik mereka ke publik internasional. Padahal kedua negara yang terletak di semenanjung Korea memiliki sejarah sama, yakni berada di bawah dinasti Joseon selama kurang lebih 500 tahun. Kekuasaan dinasti Joseon berakhir saat Jepang menduduki wilayah Korea sejak 1910 hingga 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menumbuhkan semangat orang Korea untuk memerdekakan diri dari segala bentuk penjajahan. Di titik inilah perpecahan di Korea terjadi hingga membuat Korea terbagi menjadi dua, yakni Korea Utara dan Selatan. Seperti diketahui, kedua negara di semenanjung Korea itu tidak pernah akur dan selalu bermusuhan. Lantas, bagaimana sejarah perpecahan keduanya? Kala itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan Uni Soviet secara perlahan terus bergerak maju ke Korea. Tentara Uni Soviet yang terus memborbardir pertahanan Jepang di Korea membuat Amerika Serikat ketakutan, sebab AS saat itu tidak memiliki pangkalan militer di Korea. Mendengar Uni Soviet telah berhasil masuk ke Korea dan menghancurkan pertahanan Jepang, AS yang tak ingin Uni Soviet menguasai semenanjung Korea sepenuhnya, kemudian menyarankan pembagian sementara wilayah kekuasaan dua negara tersebut di Korea. Pemisahan ini hanya bersifat administratif dan Korea akan disatukan kembali di bawah pemerintahan baru. Pihak AS lantas mengusulkan paralel 38 atau garis lintang 38 derajat LU setelah melihat peta Korea. Mereka memastikan jika batas pemisahnya cukup menonjol dan Seoul berada di wilayahnya. Usulan tersebut lantas disetujui oleh Uni Soviet.
kapitalisme AS dan komunisme Uni Soviet yang lambat laun mempengaruhi kedua wilayah tersebut membawa perubahan besar bagi Korea di kemudian hari. Pada tahun 1947, PBB mengadakan pemilihan pemerintahan di bagian utara dan selatan Korea. Namun pemilihan ini tidak berjalan lancar karena Uni Soviet memblokir sistem pemilu di bagian utara Korea. Hal ini semakin diperkuat dengan diangkatnya Kim Il-sung sebagai Kepala Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK oleh Uni Soviet. Sedangkan di bagian selatan, Syngman Rhee didukung oleh Amerika Serikat untuk menjadi pemimpin Republik Korea atau ROK. Setahun kemudian Uni Soviet dan Amerika Serikat sepakat menarik pasukannya dari semenanjung Korea. Pertempuran antara bagian utara dan selatan pun sering terjadi, khususnya di daerah batas pemisah. Pada pertengahan 1950, DPRK beserta Uni Soviet menyerang ROK untuk menjadikan kedua wilayah ini satu di bawah ideologi komunisme. PBB lantas tidak tinggal diam. AS beserta pasukan 15 negara lainnya datang ke Korea Selatan sebagai bala bantuan. Pertempuran pun berakhir dengan gencatan senjata yang akhirnya memunculkan zona demilitarisasi. Meski pertempuran telah berakhir, Korea Selatan dan Korea Utara tak pernah akur sekalipun, bahkan hingga saat ini.